gambar di bawah ini. Ada gambar apa itu? Kepompong. Ada gambar kepompong. Ya, kepompong itu merupakan bagian dari tumbuhan dan perkembangan dari kupu-kupu, ya kan? Di dalam kepompong itu ulat akan berubah menjadi apa? Menjadi kupu-kupu. Kemudian proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa itu disebut siklus hidup atau daur hidup. Sekarang Ibu ada gambar metamorfosis daur hidup dari kupu-kupu. Ini dia, metamorfosis dan daur hidup kupu-kupu, ya kan? Yang pertama dia apa, Nak? Telur. Kemudian berubah menjadi ulat atau larva, ya kan? Setelah jadi larva dia berubah menjadi kepompong. Lalu setelah jadi kepompong dia menjadi kupu-kupu, ya kan? Kemudian setelah dia menjadi ulat itu dalam waktu berapa dia berubah menjadi larva? Dalam waktu 3 hingga 5 hari dia berubah menjadi larva. Kemudian setelah menjadi larva dia akan mengalami pergantian kulit, ya kan? Ini larva, kemudian dia terjadi pergantian kulit, lalu menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, lalu dia berubah lagi menjadi kupu-kupu. Itulah dia metamorfosis dan daur hidup dalam kupu-kupu. Ada yang bisa mengulangi penjelasan dari metamorfosis kupu-kupu? Ayo, Deca maju. Coba Deca ulangi metamorfosis dan daur hidup dari kupu-kupu. Dengarkan yang lain. Deca ingin menjelaskan kembali. Yuk, mulai dari Pertama dari telur. ya, kemudian menjadi larva atau ulat. lalu Menjadi kepompong. oke. Lalu kupu-kupu dewasa. Iya, benar. Benar. Tepuk tangan untuk Deca. Oke. Kemudian Ibu ada contoh lain lagi, metamorfosis daur hidup dari kecoa. Ya. Dari kecoa. Tahu kecoa? Tahu. Pernah dengar kecoa? Pernah. Kecoa itu merupakan serangga yang memiliki tubuh oval dan pipih. Bentuknya oval dan pipih, ya kan? Kemudian memiliki warna yang coklat pekat dengan ukuran tubuh pada kecoa itu kira-kira 5 cm, ya kan? Meskipun kecoa memiliki ukuran yang kecil, tidak terlalu besar, namun merupakan jenis serangga yang menakutkan dan menjijikkan. Kenapa menjijikkan? Karena dia berada di tempat yang kotor, ya kan? Berbeda dengan kupu-kupu. Kalau kupu-kupu tempatnya kotor? Tidak. Dia lebih sering berada di batang pohon, di ketinggian, ya kan? Sedangkan kecoa dia berada di tempat yang kotor. Contohnya di mana? Tempat sampah, kamar mandi, selokan, got, ya kan? Jorok tempatnya. Kemudian ini dia metamorfosis dari kecoa. Yang pertama metamorfosis atau daur hidup dari kecoa. Yang pertama dari telur. Kemudian setelah telur dia berubah menjadi nimfa. Lalu setelah jadi nimfa menjadi kecoa dewasa. Berbeda nggak dengan daur hidup kupu-kupu tadi? Berbeda, ya kan? Hal fakta tentang kecoa itu apa? Kecoa bisa terbang. Kupu-kupu bisa terbang? Bisa. Kecoa jika telentang dia akan mati dengan sendirinya. Tahu telentang? Terbalik badannya. Jika dia telentang terlalu lama dia bisa mati dengan sendirinya.
sempurna. Dia tidak sempurna. Yang sempurna adalah kupu-kupu. Jadi berbeda ya. Kupu-kupu dan kecoa metamorfosisnya berbeda. Yang sempurna adalah kupu-kupu, yang tidak sempurna kecoa. Oke, sekarang Ibu mau bikin kelompok yang terdiri atas satu kelompok 2 orang, ya. Kemudian tugasnya adalah coba perhatikan kembali daur hidup kupu-kupu dan kecoa. Lalu diskusikan dengan teman kelompokmu apa perbedaan daur hidup